Itu setelah panjang lebar saya sampaikan tadi, tentunya masih ada yang keempat dan kelima. Yang keempat dan kelima saya tidak bahas lagi saudara, tapi saya hanya sekedar mengingatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib cinta kepada kedua orang tuanya, cinta kepada keluarganya, dan cinta kepada segenap umat Islam. Kenapa ini saya tekankan soal orang tua? Sebab zaman sekarang ada kelompok-kelompok yang mengatakan sangat Islam tapi kurang ajar sama orang tua, saudara. Jadi kalau orang tuanya dianggap bukan kelompok dia, nggak ada urusan. Bagi dia buruknya lebih hebat dari orang tuanya. Kadang-kadang saudara, dia tidak menghormati orang tua, sampai-sampai anak perempuan yang ikut majelis tersebut mau kawin, cukup ustadznya aja yang kawinan, nggak ada urusan sama bapak sama ibu. Oi, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib kita junjung tinggi kedua orang tua kita, saudara. Jangankan orang tua yang beriman kepada Allah, yang muslim, sampai kedua orang tua kafir saja nggak boleh kita kurang ajar. Ini didikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Orang tua taruh di kepala. Selama orang tua kita tidak memerintahkan kita maksiat kepada Allah, wajib untuk kita ikuti, kita patuhi, saudara. Orang tua kita itu kunci kita masuk surganya Allah. Ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu ada di ridha kedua orang tua. Dari mana itu majelis-majelis atau organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang seenaknya memisahkan anak dari orang tuanya, mengajarkan anak kurang ngajar kepada orang tua? Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi kedua orang tua di atas kepala, saudara. Jangankan beriman, kafir sekalipun nggak boleh kita kurang ngajar, saudara. Maka itu saya mau tanya, Ahlus Sunnah indah tidak? Indah tidak? Makanya tadi saya katakan ini mazhab cinta, saudara. Ini bukan mazhab bugut, bukan mazhab hikit, bukan mazhab benci, mazhab kasih sayang. Kita diajarkan cinta sama kedua orang tua kita, cinta sama keluarga kita, cinta sesama umat Islam. Sampai-sampai saudara, Nabi mengatakan kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansurhu in kana mazluman. Tentu kami tolong dia kalau dia itu dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Tapi bagaimana cara kami tolong dia kalau dia sendiri yang berbuat zalim? Bingung sahabat. Jadi Nabi kasih tahu sahabat, tolong saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi tentu kita bela, tapi kalau yang zalim bagaimana belanya? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tahjuzuhu an zulmihi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita yang zalim, tolong. Caranya cegah dia dari kezalimannya. Ada saudara kita nenggak minuman keras, jangan ditinggal, tolong. Bagaimana nolongnya? Cegah dia, jangan sampai dia menenggak minuman keras. Jadi tolong dia, bukan beliin minuman keras. Kalau ada saudara kita judi, tolong cegah dia dari perjudiannya. Ini Nabi yang suruh, saudara. Jadi jangan dulu kita mengaku bersaudara sesama orang beriman, manakala kita dapatkan saudara muslim kita berbuat maksiat, kita biarkan. Korupsi kita biarkan, judi kita biarkan, melacur kita biarkan, minuman keras kita biarkan. Haram, nggak boleh. Tolong dia, selamatkan dia. Jangan lupa Nabi mengatakan, saudara, dalam satu hadis yang lain,
Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaannya orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang sesama mereka, di dalam cinta kasih sesama mereka, di dalam pergaulan sesama mereka, kamatsalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Idza staka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh mengeluh, menderita karena suatu penyakit, tada'a lahu sa'irul jasad, seluruh jasad ikut menjerit, ikut menderita, ikut peduli, bis-sahari wal humma, sampai-sampai seluruh jasad nggak bisa tidur karena meriang, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, kalau di tangan kita ada bisul besar, itu bisul ngebuat sakit, kira-kira kepala ikut pusing tidak? Biasanya badan meriang tidak? Kalau kepala pusing, badan meriang, bisa tidur? Yang bisul tangan, yang sakit tangan, kepala peduli, ikut pusing, sekujur badan peduli, ikut meriang, mata peduli, nggak bisa tidur. Begitulah Nabi mengumpamakan persaudaraan kita, saudara. Nabi kasih tahu perumpamaan orang yang beriman seperti itu. Artinya umat Islam ini harus bersaudara bagaikan tubuh yang satu. Kalau ada saudara kita menderita, itu bagian tubuh kita, peduli dong. Jadi jangan melulu orang cerita, mari kita tegakkan persatuan, mari kita bersaudara, tapi dia tidak peduli dengan penderitaan saudaranya. Omong kosong. Kalau ada saudara kita yang bodoh, tidak punya ilmu, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita. Duka dia duka kita, derita dia derita kita, saudara. Yang punya ilmu terjun, ajarkan, bimbing, bina, selamatkan dia dari jurang kebodohannya. Itulah persaudaraan orang yang beriman. Kalau ada saudara kita miskin, kelaparan, melarat, itu bagian tubuh kita. Lapar dia mesti jadi lapar kita, susah dia mesti jadi susah kita. Yang punya duit, yang punya harta, yang kaya raya, tolong bantu selamatkan dia dari kemelaratannya. Itu persaudaraan orang beriman. Kalau ada saudara kita dianiaya, dibunuh, saudara, diperkosa, dirampas harta bendanya, itu saudara kita. Kita mesti peduli, nggak boleh kita diam. Apa yang bisa kita bantu dia, bantu. Makanya sedih sekali ada orang dikasih tahu tentang pembantaian umat Islam di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Apa dijawab? Ah, itu urusan orang Arab, itu bukan urusan saya. Ittaqullah. Itu yang dibantai orang Islam, anak kaum muslimin yang membantai orang kafir Yahudi. Itu bukan urusan orang Arab, itu urusan umat Islam. Peduli dong. Al-Masjidil Aqsa itu milik kita. Kok sampai puluhan tahun dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Kemana umat Islam yang saat ini di dunia jumlahnya 1,8 miliar? Kita seperti lumpuh di depan Yahudi, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.